Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab as-sadisu kang nomor 6 iku fi fadilatil wudu'i ing dalem nerangake kautamaane wudu. Kala ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikane man tawaddu'a lis-sholati fa asanal wudu'a, manutai sapa wong iku tawaddu'a lamun wudu sapa huwa man leh wudu lis-sholati krana araya arep salat, fa ahsana nuli bagusaken sapa huwa man al wudu ing wudune, tsumma qoma nuli jumeneng sapa man ila sholati marang salat, fa innahu mongko temen setuhne man iku yakhruju metu sapa man min khotiati saking kaluputane man kayaumi waladat hu kaya dinane nglahiraken ing man sapa ummuhu ibu iman. Barang siapa yang wudu krono untuk sholat, ya, barang siapa berwudu karena tujuan untuk melakukan sholat, lalu setelah selesai wudu fa ahsanal wudu'a, dia memperbaiki wudunya, tsumma qoma ila sholati, lalu melakukan sholat, fa innahu yakhruju min khoti'atihi, maka dia akan keluar dari kesalahannya, dari dosanya, kayaumi waladhu ummu, seperti hari saat ibu melahirkan. Jadi orang kalau wudunya itu sempurna, bagus, kemudian melakukan sholat, maka dosa-dosanya akan dibersihkan oleh Allah sehingga bersihnya seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Maka penting kamu kalau wudu itu yang tertib, ya, ojo cepet-cepetan, yang tertib. Karena apa? Karena kesempurnaan wudu yang baik itu akan mempengaruhi sholatnya. Orang akan sulit sholatnya bisa khusyuk ketika wudunya tidak sempurna. Tapi kalau wudunya itu sempurna, tertib, ya, coba kamu perhatikan, itu pengaruh terhadap sholatnya juga istimewa. Sholatnya akan terbawa bisa khusyuk. Yang urut, yang tertib dari mulai berkumur, kemudian menghisap air ke hidung, ya, terus membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, hati-hati, ya, cawukan sing pertama gapyuk ngene iki mengerai tetesan cawukan sing pertama jangan sampai netes lagi ke air yang akan untuk yang kedua, sebab itu mustakmal. Jadi mengambil air yang pertama untuk dimasukkan ke wajah biuk kana kuwi kan banyune netes. Iki jangan sampai kemudian masuk ke tangan yang untuk mengambil cawukan sing kedua, ya, itu bisa mustakmal. Apa menali wudu gapyuk ngono kuwi iku kepiye, iku bisa mustakmal, bisa ora sah. Wudu junjuk gapyuk ngono iki. Ngapi ngene iki biu biar terus nyipu malih sing adoh. Dadi bajune iki ora tumetes rene. Nek nyipu yang kedua iki tumetes rene iki ini bisa didasar sebab mustakmal. Sibuk biar sing adoh, kemudian nyipu meneh sing adoh meneh biar dadi aman, gak ketetesan, ya. Jadi wudu yang sempurna
Ada hadis lain yang mengatakan asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Karena yaitu tadi, kesempurnaan wudu itu mempengaruhi kesempurnaan dan kekhusyuan sholat. Orang kalau wudunya tidak tertib, wudunya tidak sempurna, ini menular kepada sholatnya, nanti menjadi tidak sempurna. Wa qala lan ngandika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wong iku tawaddu alamun wudu sapa man lis sholati krana arahe salat, wa shallalan salat sapa man kaffara mengkaro nglebur sapa Allah Gusti Allah dzunubahu ing pira-pira dosane man ma ya dosa silema bainau kang tetep ing dalem antarane man wa baina sholati lan ing dalem antarane salat al ukhra kang weneh allati salat al ukhra silati taliya kang ngiring-iringi apa allati ha ing apa kang ngiring-iringi apa ma ing allati. Orang kalau berwudu, wudunya sempurna, terus melakukan sholat, maka dia akan diampuni dosanya dari satu sholat ke sholat yang lain. Misal sholat subuh kamu itu sempurna wudunya, kemudian mempengaruhi sholatnya sempurna, itu dosa yang kamu lakukan dari sejak isya sampai subuh itu diampuni. Demikian juga ketika kamu sholat zuhur, dimulai dari wudunya sempurna, kemudian melakukan sholat juga sempurna, dosa yang kamu lakukan dari subuh sampai zuhur itu diampuni oleh Allah. Jadi sebenarnya Allah itu, maka dikatakan Al-Ghafur. Allah itu innallaha ghafurun rahim. Ghafur wazan faulun, manane akeh lih paring pangapura. Artinya begitu mudah Allah mengampuni dosa-dosanya. Begitu mudah. Maka sesungguhnya kalau manusia hidup di dunia ini tidak mendapatkan ampunan Allah, sebenarnya dia orang yang sangat-sangat merugi, karena banyak cara untuk bisa mendapatkan ampunan. Seperti kemarin baca sholawat mendapatkan ampunan dari Allah, baca bismillah mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian membaca la ilaha illallah, kemudian ada lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lafaz-lafaz yang dengan lafaz itu Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang membaca tadi. Ini memang karena Allah itu Al-Ghafur, karena memang kondisi manusia itu kan sudah dinas al-insanu mahalul khata wan nisyan. Allah itu manusia itu tempatnya lupa dan salah. Dikit-dikit salah, dikit-dikit lupa. Itu manusia tempatnya lupa dan salah. Disitulah kenapa kemudian Allah banyak memberikan ampunan kepada manusia. Hanya dengan mengucapkan sholawat diampuni dosanya, hanya dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diampuni dosanya, baca bismillah diampuni dosanya, sholat berwudu dengan sempurna kemudian melakukan sholat diampuni dosanya. Banyak cara-cara untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Tinggal kita serius apa tidak, ya.
kita itu mau apa tidak. Baca sholawat misalnya, berkali-kali tadi saya katakan sholawat itu istimewa, tapi kamu suruh baca sholawat nariyah tadi kayak orang tidak semangat. Allah itu paling tidak senang melihat orang yang seperti malas-malesan. Baca sholawat saja tidak semangat kok. Padahal Allah sudah bersiap-siap mengampuni dosa kamu, memenuhi kebutuhan kamu, mempermudah apa yang menjadi keinginan kamu. Tapi kamu sendiri seperti orang yang enggak serius kok. Maka baca selawat itu yang serius ya, besok lagi. Enggak usah bola-balik seru, enggak usah. Yang semangat kelihatan gembira. Jadi Rasulullah memandang kamu itu, melihat wah itu orang baca selawat kelihatan gembira Rasulullah. Pertanyaannya mungkin apa Rasulullah melihat saya baca selawat? Yang namanya orang sudah mati itu bisa melihat kelakuannya orang yang masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah wafat, ya, kuburannya ada di Madinah. Kita batas sholawat di Manggisan. Rasulullah itu ngelihat kamu, ya, melihat kamu. Lah masa kamu dilihat Rasulullah kok seperti orang yang enggak semangat? Sudah dikode semangat, masih saja gleye-gleye. Ya itu Rasulullah mau memberi syafaat bagaimana? Akan membantu kamu gimana? Wong kamu sendiri seperti orang yang enggak butuh bantuan. Allah akan mengijabah gimana? Wong kamu sendiri seperti orang yang enggak serius. Coba serius des baca sholawat. Aku butuh iki ya Allah, serius. Ini kabul. Ya. Tapi kalau kamu enggak seperti semangat ya bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sing sapa wong iku nama lamun turu sapa huaman oleh turu ala wudu ing ngatasé wudu fa adrakahu nulin nemu ing man opal mautu pati fitil kalailatin dalam mengkono-mengkono bengi fa huwa mengkote mana indallahi dalam ngarsane Gusti Allah iku syahidun mati syahid. Barang siapa yang ketika mau tidur dia kok wudu dahulu dan apabila ditakdir terus mati, maka matinya dihitung mati syahid. Jadi mau tidur wudu dulu terus langsung tidur. Seandainya ditakdir mati, matinya syahid. Wa qala lan ngendika sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna imu tai wong kang turu at-tahiru kang suci iku kasaimi wa kaya wong kang poso al-qaimi kang jumeneng salat wengi. Rasulullah juga mengatakan orang yang tidur sebelum tidur dia wudu dahulu, maka dia seperti orang yang berpuasa malam harinya semalam suntuk sholat malam. Ya, jadi kalau mau sholat, kalau mau tidur berwudu dahulu. Itu dihukumi diberi pahala seperti orang yang berpuasa dan malam harinya qiyamul lail, melakukan sholat malam. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya sabda-sabda Nabi. Man utawi sapa wong iku tawadhu ala man wudu sapa wa man ala tuhrin ing atase suci kutiba maka arep den tulis lahu kadhe manapa asru hasanatin 10 pira-pira kebagusan. Orang yang berwudu di mana dia belum batal masih dalam keadaan suci, maka dia diberi pahala 10 kali lipat. Ini yang biasanya disebut tajdidul wudu atau memperbaharui wudu. Jadi tajdidul wudu itu orang belum batal tapi kemudian wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Pahalanya dilipat gandakan sampai
10 kali lipat. Kutiba lahu asyru hasanatin, baginya ditulis 10 kebaikan. Jadi apa salahnya? Apa salahnya ketika mungkin kebetulan kamu ada di air atau sedang ngurusi air, dalam keadaan kamu belum batal, apa salahnya kemudian wudhu lagi? Lumayan kan, diberi 10 kebaikan. Ya. Apalagi misalnya kamu terus melakukan daimul wudhu. Daimul wudhu itu melanggengkan wudhu, artinya wudhu terus, begitu batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, terus begitu. Ini keutamaannya luar biasa. Wa qala lan ngandika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ana jenis salat iku mujud liman kaduwe wong sleman la wudu kang ora ana jenise wudu iku mujud lahu kaduwe man, wala wudu lan ora ana jenise wudu iku mujud liman kaduwe wong sleman lam yadhkur kang ora gelem nutur sapa man ismallah ing asmane Gusti Allah alaihi ngatasi wudu. La sholata liman la wudu ala, sholatnya orang yang tidak wudhu itu tidak sah. Ada orang kok misalnya sembahyang tidak wudhu, maka wudhunya tidak sah. Aturannya kan misalnya orang sembahyang kan harus wudhu. Kalau mau wudhu kok tidak ada air yang memenuhi syarat, maka bisa menggunakan model tayamum. Terus kemudian mau tayamum juga kesulitan karena tidak ada debu yang memenuhi syarat. Misalnya gimana sembahyangnya? Ya sudah sembahyang saja tanpa wudhu, tanpa tayamum. Namanya sholat li hurmatil wakti. Sholat dihormatil waktu itu nanti kalau situasinya sudah normal diulangi. Misal kamu haji ke Mekah, penerbangan itu tanggung. Dari sini berangkat misalnya terbang jam 11 bus ke Mekah, kan otomatis di udara itu kan harus sholat apa? Zuhur, harus sholat asar. Nah di kapal terbang itu air tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syaratnya gimana? Tidak cukup untuk wudhu. Kalau orang dalam satu kapal terbang kok wudhu semuanya, ini justru bisa berbahaya. Terus mau tayamum, tayamum itu tidak ada debu. Ya, karena dalam faham kita Syafi'iyah, tayamum itu harus memakai debu. Enggak kayak orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu tangannya template kita ngeri jok. Jok apa? Kapal terbang. Just ngene iki. Padahal tayamum itu kata Al-Qur'an harus ada debunya. Kalau dilihat padahal itu jok kapal terbang itu bisa lebih bersih daripada raine wong sing tayamum. Jadi orang ono debune. Lah kok nggo tayamum debunya di mana? Maka menurut Syafi'iyah tidak sah. Karena mau tayamum tidak ada debu yang memenuhi syarat, lalu bagaimana? Ya sudah, sholat saja tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sah apa tidak sah? Karena yang namanya darurat, namanya sholat dihormatil waktu. Ya, sholat dihormatil waktu. Sholat dihormatil waktu itu nanti kalau sudah situasinya memungkinkan segera diulangi. Atau misalnya kamu sakit, kayak bapak wingi pas gerah nang rumah sakit, kan kerawat-kerawat kene iki. Wis diimpus kene di oksigen wudu kan angel. Padahal harus sembahyang, tayamum juga enggak mungkin. Terus biaya bapak akhirnya sholatnya li ora wudu. Itu ke sholat ngono ya apa anane jenengane sholat li hurmatil
waktu wingi bapak kita rumah sakit kan kuwi karena di kerabut kayak oksigen impus wah nah wudu yo angel tapi terus tayamum yo angel terus ya sembahyangnya sholat dihormatil waktu setelah pulang ke rumah njur tak balai di sholat itu caranya begitu itu karena yang namanya sholat itu dalam situasi apapun tidak boleh ditinggal ya. Kalau dalam keadaan sakit ya sebisanya tidak bisa berdiri sambil duduk dan seterusnya. Kalau tidak bisa wudhu pakai tayamum tidak bisa pokoknya wudhu dan tayamum sama-sama tidak mungkin ya sudah sholat tanpa wudhu tanpa tayamum namanya sholat li hurmatil waktu sholat sekedar untuk menghargai waktu terus nanti setelah segalanya memungkinkan tempatnya memungkinkan airnya baru sholat itu diulangi lagi i'adah namanya paham ya jadi jangan mudah meninggalkan sholat pokoknya kamu naik kendaraan misalnya narik kendaraan dari Jakarta ke Surabaya atau dari Jakarta ke Surabaya atau dari Jakarta ke timur mana misalnya atau dari Mekah lah dari Mekah ke Indonesia kan arahnya kemana menuju timur apa barat kalau dari Mekah ke Indonesia kan arahnya ke timur berarti kan membelakangi Ka'bah itu berarti tidak memenuhi syarat lalu bagaimana ya sudah tetap sembahyang kiblatnya bagaimana Pak ikuti saja arah tempat duduk nah katanya harus menghadap kiblat ini yang namanya sholat darurat terus gimana Pak ya sholat tapi sholatnya li hurmatil waktu yang mana nanti kalau sudah mendarat segala sesuatunya memungkinkan diulangi kan tidak mungkin kan sembahyang orang dari Mekah pergi ke Indonesia kan otomatis kapal terbangnya membelakangi Ka'bah kalau di dalam kapal terbang sholat gimana Pak menghadap ke Ka'bah kalau di dalam kapal terbang misalnya kamu sembahyang menghadap Ka'bah paling berapa detik kapal terbang juga kan belak-belok tetap sulit maka yang lebih praktis melakukan sholat saja sholat li hurmatil waktu sholatnya bagaimana sambil duduk itu gimana begini ya kurang tanya cara nih Allahu Akbar ngene iki kon ruku ngene iki subhanarabbil azimi wa bihamdi sami Allah liman hamidah terus bar niku sujud dari sujud nunduknya itu lebih rendah subhanarabbil a'la wa bihamdi Allahu Akbar Allahu Akbar ngono kuwi paham ya itu sholat sambil duduk memang kadang itu lupa iki perkara ngaji nomor piro karena biasa sholat sambil berdiri sholat sambil duduk kadang itu lupa ya ada lali yuk baledi ngono gampang wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al wudu'u utawi wudu iku syatrul imani separo iman wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu'i utawi asale wudu iku marratun sepisan faman mengkotawi sapa wae iku tawaddu alaman wudu sapa huwa man marrataini kelawan rong ambalan kana mengkono niku lahu kadhewe manapa kiflani tikelan loro minal ajri saking ganjarane wa manutai sing sapa wong iku tawadhu alaman wudu sapa huwa man salasan kelawan kaping 3 fa huwa mengkote wudu iku wuduul anbiya wudu de para nabi min qabli saking sadurunge ingsun jadi kalau wudu itu syarat yang diwajibkan basuhannya itu hanya yang 1 kali ya jadi wudu itu basuhan yang disyaratkan yang menjadi rukun itu hanya
satu kali. Wudu itu kan satu yang wajib membasuh apa? Wajah. Ini yang wajib itu hanya satu kali. Sehabis wajah terus membasuh tangan. Tangan pun hanya satu kali. Habis tangan famsa'u biruhusikum membasuh kepala. Kepala pun satu kali. Terus wa arjulakum dan kaki itu pun satu kali. Satu kali itu yang wajib. Tetapi kemudian sunat menjadi kedua dan ketiga kali. Nah, maka pada basuhan kedua orang kalau wudu kemudian basuhannya diulangi yang kedua kali, pada saat mengulangi basuhan yang kedua, maka falahu kiflani, dia diberi pahala 2 kali lipat. Lah kalau wudu basuhannya sampai 3 kali, ya, maka dia wudunya seperti wudunya para nabi, ya, artinya sempurna. Satu, hikmahnya apa? Hikmahnya wudu basuhan ada kedua, ada basuhan ketiga, itu hikmahnya basuhan kedua untuk mengantisipasi barangkali basuhan yang pertama masih ada yang tersisa yang belum kena air. Basuhan yang ketiga untuk lebih mantapnya basuhan yang kedua itu biar lebih mantap. Maka kemudian oleh ulama dididik, dibiasakan kalau wudu itu sampai 3 kali basuhan, 3 kali basuhan. Tapi sebenarnya yang wajib itu hanya 1 kali basuhan itu. Wa ma'wis wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu orang nerima sapa Allahu Gusti Allah salata ahadikum yang salate salah siji dira kabeh idza ahdatsa ing dalam makane hadas sapa ahad hatta yatawaddu sehingga wudu sapa ahad. Allah tidak akan menerima salatnya orang yang wudunya batal sampai dia wudu lagi, kecuali dalam keadaan darurat seperti tadi. Wa qala lan tiga sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu te wudu iku ala wudu al wudu te wudu ala wudu ing atase wudu iku nur ala nur ing atase nur. Wudu dalam keadaan masih punya wudu itu menjadi nur di atas nur, karena wudu itu adalah nur. Maka kalau wudu padahal dia masih punya wudu, itu artinya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kamu ingat ya, wudunya kenapa harus sempurna? Sebab air wudunya, ingat, air basuhan wudunya orang yang sempurna itu air basuhannya oleh Allah dijadikan malaikat. Ya. Kamu misalnya wudunya sempurna, iki air basuhan wudunya, basuhan muka, basuhan tangan, basuhan kepala, basuhan kaki, itu air basuhannya itu dijadikan oleh Allah malaikat. Yang tugasnya apa? Tugasnya memohonkan ampun untuk kamu. Maka penting sempurnakan wudunya. Bahkan itu air sisa wudu itu bisa untuk obat. Ya, misal kamu air basuhan wudu kamu itu kamu wadahi di dalam ember, itu buat kamu mandi itu sehat. Seperti Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah itu biasanya senang sekali dia wudu mandi dengan air basuhan wudu para santrinya. Jadi para santrinya kalau wudu itu suruh di dalam bak agar supaya airnya enggak hilang. Dan nanti beliaunya itu mandi di bak yang bekas wudunya santri. Ini fadilahnya luar biasa. Al-Fatihah.